Setelah ajakan bergabung itu telah diajukan oleh Gong Ting, Jiang Jian yang melihat itu pun terlihat merasa marah. Karena, jika si Chen masuk ke kelompok Gong Ting dan menjadi rekan setimnya, mereka harus menendang salah satu dari rekannya untuk keluar menggantikan si Chen yang akan masuk ke tim mereka. Dan melihat kalau bergabung dengan tim Gong Ting berarti posisi pertama ujian kelulusan sudah pasti didapatkan oleh tim tersebut. Dan bahkan banyak orang yang tidak bisa masuk meski mereka membawa hadiah yang dianggap sangatlah istimewa. Jiang Jian pun bertanya-tanya, seistimewa apakah si Chen yang berdiri di hadapannya itu? Sampai-sampai pemimpinnya itu langsung mengajak si Chen untuk bergabung ke dalam tim mereka. Jiang Jian yang meski tak terima dengan keputusan dari ketuanya itu, dia pun tak punya pilihan selain memberikan selamat atas bergabungnya si Chen ke dalam tim yang dibentuk oleh Gong Ting meski di dalam hatinya, Jiang Jian masih memendam dendam kepada si Chen yang ia anggap sampah tak berguna. Namun tak disangka, si Chen dengan tegas menyingkirkan tangan Jiang Jian dari pundaknya sambil berkata, kalau dia tidak tertarik sama sekali untuk bergabung dengan tim yang dibentuk oleh Gong Ting tersebut. Yang hal itu membuat Jiang Jian dan Gong Ting terlihat terkejut. Jiang Jian yang marah pun lalu berkata kepada si Chen dengan nada tinggi, apakah si Chen tahu yang barusan ia katakan itu? Karena dengan si Chen menolak ajakan ketuanya itu, si Chen sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk bergabung ke tim terkuat di sekolahnya tersebut. Namun, si Chen dengan santai berkata, kalau semuanya itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dengan tatapan yang tajam, si Chen meninggalkan mereka pun berkata kepada Jiang Jian, kalau dirinya benar-benar sangat cerewet, dan dengan apa yang sudah ia katakan sejelas itu. Si Chen berkata kalau mereka jangan pernah mengganggunya lagi. Perkataan si Chen tersebut pun membuat Jiang Jian terlihat sangat marah, dan sedangkan di sisi para siswa yang melihat kejadian tersebut, mereka pun terlihat terkejut, karena si Chen dengan tegas menolak ajakan dari Gong Ting selaku Presiden Dewan Pengawas Siswa, yang hal tersebut adalah impian bagi para siswa yang lain untuk bisa bergabung dengan tim yang ia bentuk, dan melihat si Chen yang mendapat kualifikasi tes evaluasi di mid-rank C yang lebih tinggi dari para siswa-siswa yang lain, mereka pun beranggapan, kalau si Chen pasti ingin merebut posisi pertama, dan dengan adanya kejadian tersebut yang akan menjadi gesekan memanas antara si Chen dan Gong Ting. Mereka pun berkata, kalau itu akan menarik untuk ditonton. Di sisi Gong Ting, dia yang melihat bawahannya itu sangat marah kepada si Chen pun mencoba menenangkannya dengan berkata, kalau penolakan yang dilakukan si Chen dikarenakan ada rencana yang ingin ia lakukan sendiri. Dan sementara di sisi Ling Yu dan Yuan Long yang melihat si Chen menolak ajakan Gong Ting untuk bergabung dengan timnya pun sungguh menyayangkan. Karena jika si Chen bisa bergabung dengan Gong Ting dalam satu tim, ia merasa kalau rekor kampus yang baru mungkin akan tercipta. Di sisi Ling Yu, dia pun menanggapinya dengan mengatakan, kalau apa yang dilakukan si Chen itu malah akan menjadi lebih menarik. Dan melihat Gong Ting yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya, penolakan dari si Chen itu, baginya adalah pernyataan perang yang terang-terangan, dan melihat watak dari presidennya adalah seorang yang tidak mudah untuk dihadapi. Ling Yu berkata kalau Gong Ting mungkin akan membuat masalah dengan si Chen. Di sisi Gong Ting yang akhirnya terlihat tak menyukai apa yang dilakukan oleh si Chen itu, dia yang mendengar ocehan bawahannya yang mengatakan kalau si Chen yang merasa hebat dikarenakan kesalahan tes yang membuatnya mengira berada di posisi rank C. Gong Ting pun lalu berkata kepada Jiang Jian, bagaimana jika hasil tes itu benar-benar kenyataan? Bahkan jika peluangnya 1 banding 1 miliar, Gong Ting berkata kalau dirinya tidak bisa membiarkan siapapun merebut posisi pertamanya. Dilihat si Chen hanyalah pelajar tanpa pengalaman bertarung yang dibandingkan dengannya yang Jiang Jian anggap, kalau dia dan rekannya yang lain adalah para elit yang sudah berlatih diam-diam bersama Gong Ting di sarang Demon berkali-kali. Jika Gong Ting masih menyimpan dendam kepada si Chen, Jiang Jian pun menawarkan sebuah bantuan kepada Gong Ting.
Bagaimana jika dirinya yang memberikan pelajaran kepada si Chen, dan Gong Ting yang menanggapi perkataan Jiang Jian pun lalu berkata, apakah dirinya terlihat tidak bisa melakukannya sendiri? Tapi karena dirinya tidak berniat melakukan sebuah tindakan, Gong Ting berkata kalau Jiang Jian dan anggota tim boleh mengatur rencana mereka sendiri, dan apapun yang Jiang Jian lakukan. Dengan tegas Gong Ting berkata kalau tindakan Jiang Jian itu tidak ada hubungan dengan dirinya sama sekali. Dan Jiang Jian yang mendengar itu, dia yang menyadari kalau itu adalah perintah untuk memberikan pelajaran kepada si Chen tanpa campur tangan langsung dari dirinya. Sambil tersenyum, Jiang Jian berkata kalau dia akan melakukannya tanpa ada hubungannya dengan ketuanya itu. 10 menit kemudian, bawahan Gong Cheng yang dijadikan mata-mata untuk melihat pergerakan si Chen pun lalu datang memberikan informasi kepada Jiang Jian, kalau si Chen telah keluar asramanya dan bahkan meninggalkan kampus tanpa makan malam, dan melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada si Chen akhirnya datang juga. Jiang Jian yang tersenyum pun berkata, kalau dia akan menghajar si Chen di luar kampus di hari tersebut. Di sisi si Chen, dia yang terlihat sedang menuju suatu tempat pun berkata dalam hatinya, kalau di kehidupannya yang lalu, ada sebuah tim guild tingkat puncak pernah menyerang sebuah sarang demon di dalam wilayah kerajaan Secret He lalu terjadi sebuah kecelakaan. Di dalam sarang demon itu, mereka bertemu dengan demon yang kekuatannya belum pernah ada sebelumnya. Yang diketahui itu adalah demon pertama Werat. Seluruh tim guild tingkat puncak itu musnah total. Dan semenjak itu, Werat meninggalkan sarang demon dan turun ke dunia manusia. Itulah semua informasi yang si Chen miliki saat ini. Di kehidupannya yang sekarang, untuk dengan cepat memastikan lokasi pasti sarang demon tempat Werat berada, si Chen berkata kalau dia harus menyusun sebuah rencana yang matang, dan untuk memulai rencana tersebut, dirinya membutuhkan sejumlah uang yang sangat besar. Dan karena hal itu, si Chen menuju sebuah tempat yang bernama Mithril Monster Exchange yang berada di bawah Guild Mithril. Di masa depan, tempat itu akan menjadi bursa sumber daya terbesar di negaranya, dan melihat senjata dan equipment di tangan seorang Awakening adalah faktor kunci yang menentukan kekuatan mereka. Monster Exchange di masa depan akan menjadi pusat penting untuk jual beli equipment, dan karena itu juga adalah hal tercepat bagi si Chen untuk mendapatkan uang. Si Chen yang menghampiri penjaga toko tersebut pun lalu mengeluarkan item drop dari Fang of Doom, dan pria penjaga toko itu yang mengecek item dari si Chen pun lalu bertanya, dilihat si Chen masihlah pelajar, dari manakah si Chen mendapatkan item tersebut, dan dengan santai, si Chen berkata kalau item itu dari drop monster yang ia bunuh. Pria penjaga toko itu pun berkata kembali, kalau dia belum pernah melihat item tersebut, dan wanita penjaga toko yang ada di sampingnya. Dia lalu menerangkan kalau itu adalah item drop dari Dire Hound Demon Beast tipe Cloud Rank E yang bernama Fang of Doom, dan menurut catatan, taring dari Dire Hound itu bisa dibuat menjadi senjata tipe Cloud Rank E, dan pada saat akan melanjutkan perkataannya, pria penjaga toko itu pun memotong perkataannya dan menyuruhnya untuk diam. Karena dia merasa, kalau item rank E tersebut benar-benar tidak berguna sama sekali. Melihat toko yang mereka jaga itu selalu khusus untuk VIP dan yang datang ke toko mereka adalah para Awakening dengan status dan prestise, barang yang ia tangani semuanya kelas atas di rank D ke atas. Pria penjaga toko itu berkata kalau wajar saja dirinya tidak mengenali pernak-pernik kecil rank E seperti yang diperlihatkan oleh si Chen tersebut. Dia yang merasa terganggu dengan si Chen yang ia anggap sebagai pelanggan biasa-biasa saja, dia pun berencana untuk melemparkan tanggung jawab untuk melayaninya kepada pemula di sampingnya itu. Dan setelah menyuruh pemula itu yang ia panggil dengan nama Little Lee untuk mengurus urusan yang dibutuhkan oleh si Chen sambil meninggalkan tempat tersebut, setelah mengambil tanggung jawab itu, setelah menghitung harga jual item yang dijual oleh si Chen tersebut,
Little Lee pun lalu memberikan sebuah amplop berisikan uang atas penjualan item yang dijual oleh si Chen itu. Dengan hasil penjualan item itu yang menghasilkan 18.000 won saja. Meski dengan uang tersebut bisa menutup biaya sewa untuk sementara, tapi untuk tujuan besarnya itu, si Chen harus menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Dan karena hal tersebut, si Chen pun lalu mengeluarkan salah satu senjata yang ia dapatkan dari hasil mengalahkan bos monster purgatori raksasa. Dan Little Lee yang melihat senjata sehebat itu, dia berasumsi, kalau pedang besar itu pasti berada di rank B, atau mungkin bisa juga berada di rank A. Di sisi pria penjaga toko yang mendengar perkataan dari Little Lee pun lalu menghampirinya dan melihat senjata itu. Dan setelah mengamatinya, apa yang dikatakan oleh Little Lee itu tidak mungkin benar-benar kenyataan. Karena senjata yang berada di rank A, di pasaran harganya sudah mendekati harga 1 jutaan. Dan melihat dirinya sudah bekerja di toko itu selama beberapa tahun, pria penjaga toko itu berkata kalau dirinya belum pernah melihat senjata seperti itu. Tak berselang lama seseorang pun datang dan membenarkan perkataan penjaga toko tersebut, kalau senjata itu jelas bukan equipment rank B ataupun peringkat rank A, dan pria penjaga toko itu yang terlihat senang dengan perkataan orang yang baru datang itu. Pada saat ia mengira kalau apa yang ia sampaikan adalah benar, ketika orang yang datang itu meneruskan perkataannya kalau senjata itu jelas berasal dari Land of Purgatory dengan equipment di peringkat rank S, para penjaga toko itu pun langsung terkejut dengan equipment yang ditunjukkan oleh si Chen tersebut. Pria itu pun lalu menjabat tangan si Chen sambil memberikan rasa hormat kepada tamu kehormatannya itu. Dan di perjalanannya menuju ruang VIP yang sudah disiapkan oleh orang tersebut, si Chen pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, kalau akhirnya orang yang ia tunggu sudah muncul di depannya itu. Dan diketahui, orang tersebut bernama King Zi, selaku tim bos dari toko Mithril Guild. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.